Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Amorim pasrah, MU ditinggal 3 pemainnya ke Piala Afrika. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menegaskan bahwa timnya harus siap kehilangan 3 pemain kunci menjelang Piala Afrika 2025 yang berlangsung di Maroko pada 21 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026. Turnamen itu digelar bersamaan dengan padatnya jadwal Premier League sehingga MU harus beradaptasi tanpa sejumlah pemain penting. Bryan Mbeumo dipanggil Kamerun, Amad Diallo membela Pantai Gading, dan Noussair Mazraoui memperkuat Maroko. Aturan FIFA mewajibkan klub melepas pemain 2 minggu sebelum turnamen dimulai, artinya ketiga pemain tersebut bisa absen sejak awal Desember 2025, akibatnya mereka berpotensi melewatkan hingga 7 pertandingan Premier League. Amorim menegaskan bahwa klub tidak memiliki kuasa besar untuk menahan para pemain lebih lama dari yang diizinkan meskipun MU berupaya mencari celah agar bisa memaksimalkan waktu mereka sebelum keberangkatan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan klub dan kewajiban internasional, termasuk memastikan para pemain tetap terlindungi dan berada dalam kondisi terbaik saat memperkuat negara masing-masing. Amorim mengakui situasi ini tidak ideal, namun MU tetap harus melepas mereka dan menjaga performa tim selama periode tersebut. Cedera Benjamin Sesko bikin panik. Ruben Amorim desak Manchester United lebih berhati-hati. Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa Manchester United kehilangan Benjamin Sesko untuk waktu yang cukup panjang setelah penyerang muda itu mengalami cedera lutut saat bermain imbang melawan Tottenham sebelum jeda internasional. Sesko yang baru bergabung dari RB Leipzig pada Agustus dan dianggap sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang MU mengalami cedera setelah ditekel keras Mickey van de Ven. Ia terpaksa ditarik keluar lebih awal dan United bermain dengan 10 pemain karena seluruh jatah pergantian sudah digunakan. Meski kekhawatiran akan cedera ACL mereda setelah hasil pemindaian, Amorim menjelaskan bahwa Sesko tetap harus menepi selama beberapa minggu dan kemungkinan baru kembali bertepatan dengan keberangkatan Bryan Mbeumo ke Piala Afrika pada Desember mendatang. Awal perjalanan Sesko di Old Trafford sendiri belum ideal. Meski memiliki kombinasi kecepatan dan kekuatan fisik yang menjanjikan, ia baru mencetak 2 gol dalam 12 penampilan sejauh ini. Amorim menekankan bahwa proses pemulihan sang pemain harus sangat hati-hati untuk mencegah risiko cedera berulang dan memastikan ia kembali dalam kondisi optimal. Selain Sesko, kondisi skuad MU juga semakin rumit dengan absennya Harry Maguire yang belum pulih dan situasi Kobbie Mainoo yang masih diragukan meski berpeluang tampil. Amorim mengisyaratkan bahwa pemain-pemain dari tim U21 kemungkinan harus dinaikkan untuk mengisi kekosongan meski mengakui kondisi ini jauh dari ideal. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas tim di tengah situasi sulit dan berharap para pemain yang absen dapat kembali memperkuat skuad sesegera mungkin. Lisandro Martinez siap jadi gelandang Manchester United. Ruben Amorim memberikan pandangan menarik mengenai kemungkinan Lisandro Martinez ditempatkan sebagai gelandang di Manchester United, sebuah ide yang membuka peluang rotasi baru dalam skuad. Martinez yang sudah absen sejak Februari akibat cedera panjang, kini mulai kembali berlatih dan perlahan memasuki tahap pemulihan akhir.
Selama membela MU, ia dikenal terutama sebagai bek tengah agresif dengan kemampuan distribusi bola yang baik. Tetapi riwayat permainannya di Ajax menunjukkan bahwa ia memiliki fleksibilitas untuk beroperasi di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Amorim menilai atribut teknis Martinez seperti ketenangan dalam tekanan, kualitas umpan, serta kemampuan membaca permainan dapat menjadi aset berharga untuk memperkuat struktur permainan MU, terutama ketika tim menghadapi masalah kedalaman di sektor gelandang akibat cedera dan rotasi jadwal. Dengan semakin padatnya pertandingan hingga akhir musim, kemungkinan menurunkan Martinez di posisi berbeda memberi Amorim kesempatan untuk menjaga kestabilan skuad sambil memberikan alternatif taktis. Selain itu, kehadiran Martinez yang bisa bermain di beberapa peran juga memungkinkan MU mengurangi ketergantungan pada pemain muda atau opsi darurat lain ketika skuad sedang tidak lengkap. Meskipun keputusan final belum diambil, isyarat Amorim menunjukkan bahwa peran Martinez musim ini bisa lebih variatif dibanding sebelumnya. Adaptasi ini juga diharapkan Martinez menemukan kembali ritmenya setelah cedera panjang sambil memberikan kontribusi signifikan bagi tim dalam fase penting kompetisi. Bryan Mbeumo bidik rekor baru. Bryan Mbeumo berpeluang mencatat sejarah pribadi ketika Manchester United menghadapi Everton pada laga Premier League Senin 24/11 dini hari. Penyerang 26 tahun itu berkesempatan mencetak gol pertamanya ke gawang The Toffees, tim yang hingga kini belum pernah ia bobol meski sudah beberapa kali dihadapinya. Sejak direkrut dari Brentford pada musim panas lalu, Mbeumo menunjukkan adaptasi yang cepat dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di bawah Ruben Amorim. Ia tercatat sebagai pemain paling produktif MU di Premier League musim ini dengan 5 gol dan 1 assist, serta total 6 gol di semua kompetisi termasuk torehan di ajang EFL Cup melawan Grimsby Town. Meski tampil impresif, Everton menjadi satu-satunya lawan Premier League yang belum mampu ia sentuh dengan gol maupun assist. Pertemuan mendatang memberikan peluang bagi Mbeumo untuk mengakhiri tren tersebut dan menambah kontribusinya bagi MU. Performa sang penyerang menjadi bagian penting dari momentum positif Setan Merah. Dalam 5 laga liga terakhir, Mbeumo mencatat 4 gol dan 1 assist dengan kontribusi krusial ketika menghadapi tim-tim besar seperti Liverpool, Brighton, dan Tottenham Hotspur. Kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan menyelesaikan peluang menjadikannya ancaman utama di lini depan. Amorim berharap konsistensi Mbeumo terus berlanjut mengingat MU masih mencari kestabilan dalam perburuan posisi papan atas. Pertandingan kontra Everton pun menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi Mbeumo untuk memperluas rekornya dan menunjukkan bahwa peran pentingnya di skuad bukan sekadar awal yang baik, tetapi bagian dari perkembangan yang lebih besar. Manchester United Liga, klub Eredivisie terima tawaran ketimbang proposal Real Madrid dan Barcelona. Manchester United berupaya mengungguli Real Madrid dan Barcelona dalam perburuan gelandang muda AZ Alkmaar, Kay Smith. Pemain 19 tahun itu tampil impresif dan menjadi sorotan jelang bursa transfer musim dingin. Meski Madrid dan Barcelona telah memantau Smith selama beberapa bulan, laporan Code Offside menyebutkan bahwa MU adalah satu-satunya klub yang sudah melakukan kontak langsung dengan sang pemain dan perwakilannya. AZ dikabarkan siap melepas Smith pada musim panas mendatang dengan harga sekitar 25 juta pounds dengan kesepakatan idealnya dicapai pada Januari sembari membiarkan sang pemain bertahan hingga akhir musim. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain, terutama Barcelona, mengingat Smith disebut sebagai penggemar berat klub Katalan tersebut.
MU sendiri tengah aktif memperkuat lini tengah menyusul pencarian pengganti Casemiro. Klub dikabarkan siap mengajukan tawaran 90 juta euro untuk Aurelian Tchouameni, terdiri dari 70 juta euro plus bonus 20 juta euro. Namun, peluang transfer itu sangat kecil karena gelandang Prancis tersebut merupakan bagian penting dalam proyek taktis Xabi Alonso di Madrid. Di sisi lain, MU juga disebut tertarik pada Angelo Stiller dari Stuttgart. Meski begitu, Stiller lebih condong menuju Real Madrid setelah adanya minat informal dari Los Blancos. Laporan menyebut, sang gelandang menunggu tawaran resmi dari klub Spanyol itu dan menganggap Madrid sebagai pilihan yang lebih menarik dibanding Manchester United yang menurutnya masih berada dalam masa sulit. Situasi ini semakin menegaskan tantangan MU dalam persaingan mendapatkan gelandang baru di tengah meningkatnya minat klub-klub elit Eropa terhadap target yang sama.